Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat. Arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita persilahkan dulu kepada Abu Rumaysa untuk membacakan tilawah dan juga sekalian ya tilawah pada kajian tafsir kita pada kesempatan ini insya Allah. Kita mulai dari hmm, surah Ar-Rahman ayat 16 ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tafadhal, iqra ya Abu Rumaisa. Sampai terakhir Ustaz. Eh baca sampai ayat 32. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Jadi para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ada sekitar 32 atau 33 kali Allah ulang untuk mengingatkan kepada kita tentang betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri. Di antaranya apa? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabb yang memelihara dua timur dan Rabb yang memelihara dua barat. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hanya Allah yang menguasai dua titik tempat terbit dan tempat tenggelamnya matahari. Ya,
Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun." Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Inna laqadirun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi itu ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kita harus mensyukuri di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Baik itu bersifat kebermanfaatannya secara individu ataupun secara umum kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah tabaraka wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya. Jadi ini pertanyaan dan sekaligus peringatan bagi kita. Karena manusia itu lebih condong dia hanya menghitung-hitung apa yang belum dia dapatkan. Apa yang sudah dia miliki, jarang dia untuk mensyukurinya itu. Nah, Allah menyebutkan nikmatnya yang lain bahwa terbitnya matahari adalah satu kenikmatan. Seandainya Allah tidak menerbitkan matahari, maka manusia akan binasa. Begitupun sebaliknya, seandainya Allah tidak membenamkan matahari, maka manusia akan binasa. Maka terbit dan terbenamnya matahari adalah kenikmatan dari Allah. Allah menciptakan siang dan malam di waktu manusia dapat beraktivitas. Ya, malam mereka istirahat dan begitu seterusnya. Menunjukkan bahwa semua adalah nikmat dari Allah, tidak ada yang berjalan dengan sendirinya. Melainkan ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah membiarkan dua laut bertemu. Jadi Al-Bahrain artinya adalah dua laut. Maksudnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat lain bahwa dua laut itu adalah laut asin dan sumber mata air yang tawar, seperti danau, sungai, dan semisalnya. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ya, jadi kalau ketemu air laut dengan aliran air sungai, itu punya batasnya masing-masing. Ya, ini di antara karunia Allah. Artinya di antara dua lautan yang saling bertemu tersebut terdapat pembatas. Di mana ini Pak daerah yang seperti ini Pak? Banyak ya. Di iya, Ana pernah lihat ya di daerah Sibolga. Itu kan laut ya dan ada aliran sungai. Ya memang dia tidak saling mencampuri satu sama lain, terpisah dia. Masya Allah. Nah, iya, barzakh ya. Jadi dalam makna di sini dikatakan bahwa barzakhun itu adalah pembatas. Nah, wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furatu wa hadha milhun ujaz wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dalam surah Al-Furqan ayat 53. Dan Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lainnya sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Wama yastawil bahran, dan tidak sama antara dua lautan. Hadza 'idbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujaz. Yang ini tawar, segar, sedap untuk diminum, dan yang lain asin lagi pahit.
Tetapi dua-duanya itu sama-sama suci dan mensucikan. Pernah Nabi ditanya tentang air laut, kata Nabi apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, artinya Bapak boleh berwuduk di situ. Boleh juga mencuci pakaian karena suci air yang dari laut itu. Al-hillu maitatuhu. Bangkai yang berasal dari laut juga halal. Maksudnya ikan, hewan-hewan yang ada di laut yang berasal dari laut. Secara umum itu hukumnya adalah halal. Nah, kemudian pada ayat-ayat tersebut di halaman berikutnya disebutkan menjelaskan bahwa maksud dari dua jenis air ini adalah air tawar dan air asin. Walaupun kan banyak orang yang enggan berwuduk dengan air asin ya. Jangankan air asin, air payau aja kita kadang agak gimana gitu ya. Tapi dijelaskan ya. Dijelaskan kepada orang yang bertanya itu bahwa itu suci. Jadi kan waktu itu dia berlayar di lalu dia bertemu dengan Rasulullah di kota Madinah. Mereka katakan, "Ya Rasulullah, kami berada di lautan dan kami cuma memiliki sedikit air untuk minum saja. Bagaimana kami mau melakukan ibadah?" Lalu kata Nabi, laut itu suci airnya dan hewan-hewan yang dari laut itu adalah halal. Nah, kecuali kata para ulama yang terdapat indikasi bahwa ada racunnya seperti ular laut, apalagi eh, ada racunnya dan itu membahayakan, maka kembali kepada hukum bahwa itu haram. Tapi secara umum hewan laut itu halal. Al-hillu maitatuhu. Nah, di sini sedangkan penghalang atau pembatas dari dua jenis air yang bertemu, para ulama berbeda pendapat. Dari pendapat yang paling kuat menurut Ibnu Katsir, pembatas antara dua laut itu adalah bumi yang kering. Ya, seandainya tidak ada bumi maka air laut dan air sungai akan bersatu dan itu hanya akan terjadi pada hari kiamat kelak. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, ya, tatkala air laut meluap maka akan bersatu dengan air sungai, ya, air asin dengan air tawar. Akan tetapi sebelum tiba hari kiamat Allah menjadikan penghalang antara air sungai dengan air laut, yaitu bumi berupa tanah yang kering dan ditempati oleh manusia. Nah, adapun menurut sebagian ulama yang disebut dengan barzakhon wa hijram mahjura tadi, menurut Imam Al-Qurtubi, ya, Asy-Shinqiti dan Ibnu Ashur, itu adalah pembatas yang tidak kelihatan. Artinya ada suatu lokasi di mana air tawar dan air asin bertemu, namun tidak bisa bersatu. Ya, ini pendapat-pendapat eh, para ulama tafsir. Nah, intinya perintah bagi kita, anjurannya bagi kita adalah kita mensyukuri nikmat itu. Di halaman yang berikutnya disebutkan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Para ulama menafsirkan al-lu'lu' ya adalah mutiara kecil, sedangkan al-marjan adalah mutiara yang besar. Ya, jadi penamaan lulu itu dari sini, Pak. Lu'lu' sebenarnya. Jadi nama mall di sini ya. Masya Allah. Ya, supermarket. Atau sebaliknya, lu'lu' itu adalah mutiara yang besar dan marjan adalah mutiara yang kecil. Intinya keduanya merupakan satu jenis dari mutiara. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa kedua benda mulia ini keluar dari air tawar dan air laut atau air asin. Mayoritas ulama menafsirkan bahwa mutiara hanya terdapat pada air asin dan tidak terdapat pada air tawar. Gimana itu menurut ilmu geologi? Siapa yang ahlinya sih? Di lautan. Masyhurnya di lautan ya. Mutiara. Biasanya seperti itu ya, Pak. Ini pendapat mayoritas ulama. Mutiara hanya terdapat pada air asin
dan tidak terdapat pada air tawar, hal itu disebabkan karena pada zaman itu mereka tidak pernah menjumpai bahwa mutiara terdapat pada air tawar. Maka dari itu mereka menafsirkan, meskipun telah disebutkan bahwa mutiara keluar dari kedua air laut dan tawar, ya, di sini kan yakhruju minhuma, dari keduanya, berarti tetap ada mutiara di air tawar walaupun mungkin dulu jarang ditemukan, gitu ya. Karena di situ pakai domir musanna, minhuma. Ai itu tadi, ya, air laut dan air sungai. Maka dari itu mereka menafsirkan meskipun telah disebutkan bahwa mutiara keluar dari kedua air, laut dan air tawar, namun yang dimaksud keluar dari salah satu dari kedua air tersebut, yaitu hanya air asin. Tapi ini juga khilaf, ya. Disebutkan di dalam ayat yang lain, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Jadi di sini ini beliau menyampaikan mirip dengan ayat ini, wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepada kalian eh, rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri. Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkan kalian tentang pertemuan pada hari ini. Di situ disebutkan, alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah telah datang rasul dari kalangan kalian sendiri? Nah, di situ kan disebutkan dari kalangan kalian. Tetapi faktanya jamaah sekalian, rasul itu hanya ada dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan jin. Itu maksudnya. Jadi pendapat ulama yang pertama tadi yang mengatakan bahwa mutiara itu hanya dari air asin, walaupun disebutkan di ayat itu minhuma, dari keduanya, tetapi maksudnya adalah dari salah satu sumber, yaitu air asin. Nah, begitu juga dengan ayat ini, beliau sampaikan analoginya, Rasul telah datang diutus dari kalangan kalian sendiri, tetapi Rasul yang diutus tidak ada dari bangsa jin. Makanya Nabi dan Rasul yang 124.000 itu, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya dari kalangan manusia. Nggak ada dari kalangan malaikat, nggak ada dari kalangan dari bangsa jin, nggak ada. Yang dari mereka itu apa? Hanya orang yang memberikan peringatan. Da'i-da'i. Tapi kalau udah sampai tingkat Nabi dan Rasul, nggak ada. Makanya di Makkah itu kan ada namanya Masjid Al-Jin. Itu waktu itu Nabi mendakwahi bangsa jin di situ. Tapi bukan berarti setelah itu dari kalangan mereka ada yang menjadi rasul, tidak. Hanya sebagai munzir, orang yang yang memberikan peringatan. Sama dengan di miqat apa itu? Qarnul Manazil, As-Sailul Kabir. Itu kan pulang dari dakwah dari Taif, Nabi singgah di situ dan dapat hiburan dari Allah, yaitu bangsa jin mendengarkan dakwah Nabi Muhammad. Karena kan manusia nggak ada yang mau ikut itu di Taif itu. Padahal Nabi sudah berdakwah berhari-hari, tidak ada yang mau masuk Islam. Ya, baru dapat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangsa jin menerima dakwah Rasul. Ya, makanya dari kalangan mereka ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Bahkan yang dari muslimnya, wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Itu maksudnya. Nah, begitu juga dengan firman Allah, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Dan di langit-langit tersebut dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Sebagaimana diketahui bahwa rembulan hanya terdapat di langit yang paling bawah atau langit dunia. Ya. Namun Allah berfirman bahwa dia menciptakan bulan pada langit-langit tersebut. Maksudnya adalah salah satu dari lapisan langit. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan salah satu benda yang berfungsi mewakili
benda lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat ini, bahwa mutiara keluar dari kedua jenis air, air laut dan air tawar, namun yang dimaksud adalah mutiara hanya terdapat pada air laut asin saja. Nah, akan tetapi telah disebutkan dalam tafsir Al-Alusi bahwa beliau menukil sebagian pendapat ulama yang hidup pada zamannya. Sebagian mereka berpendapat bahwa mutiara juga keluar dari sungai. Adapun kondisi bahwasanya orang-orang belum menemukan adanya mutiara yang terdapat di sungai, maka betapa banyak perkara yang mana manusia tidak mengetahuinya. Ya, beda zamannya, gitu ya. Dan ternyata di zaman sekarang telah ditemukan bahwa terdapat mutiara dari dalam sungai. Barangkali pada zaman sebagian ahli tafsir, pada zaman dulu, di zaman mereka itu belum mengetahui terdapat mutiara yang berasal dari sungai. Maka dari itu hendaknya seorang memahami firman Allah dari zahir ayat bahwa terdapat mutiara yang berasal dari minhuma, dari dua jalur tersebut, air tawar dan juga air asin. Naam. Itu dia ma'asyiral muslimin. Jadi sebagian ulama tetap berpendapat pada zahir ayat itu. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Tapi memang sudah ada ya Pak, mutiara ditemukan. Hah? Hah? Di air tawar. Ada? Hmm. Di mana Pak? Di Balikpapan. Masya Allah. Iya, iya. Ah, baik. Bahkan di Indonesia ya. Masya Allah. Artinya kan bagi ulama yang tetap berpendapat pada zahir ayat, ah, dengan berkembangnya zaman, ya bisa saja kan. Nah, sama seperti misalnya Imam Abu Hanifah pada masa beliau di akhir-akhir abad pertama, beliau belum mendapati hadis tentang apa namanya itu, najisnya air liur anjing. Karena belum sampai sama beliau, sehingga ada fatwa beliau yang menyelisihi mayoritas ulama madhab. Nah, tetapi pada akhirnya pengikut-pengikutnya tidak mengikuti mazhab Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa bekas air liur anjing itu halal. Itu najis. Bahkan najis mughallazah, najis berat. Ya, jadi terkadang sebagian ulama ya tidak sampai, belum sampai kepada mereka dalilnya, ya. Tapi semakin berkembang zaman, adanya penelitian-penelitian dan yang perlu kita yakini bahwa ayat Al-Quran itu tidak pernah salah. Kalaupun mungkin belum bisa kita terima, itu mungkin karena akal kita yang belum sampai ke sana. Nah, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Milik Allah lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, di dalam ayat ini Allah menyebutkan di antara kenikmatannya yaitu menjadikan kapal yang besar dan berisi muatan-muatan yang banyak namun mampu mengalir di atas air. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada manusia karena mereka mampu membuat kapal tersebut. Di samping itu, di antara nikmat yang lain adalah air yang berada di lautan mampu menampung kapal-kapal yang dibuat oleh manusia dengan muatan-muatan yang berat. Dan itu semua tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi fana itu adalah kata yang diambil dari lafaz fan. Ya, artinya binasa. Sudah menjadi bahasa serapan kita ya.
fana, tidak kekal, baharu, gitu ya. Ayat ini menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala yang harus diimani oleh seorang ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah memiliki wajah, ya, dan terdapat wajah pada zat tersebut. Tapi bagaimana itu? Allahu a'lam. Itu perkara gaib, ya. Kita tidak sampai pada menjelaskan secara detail bagaimana wajah Allah, tapi Allah memiliki wajah. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW bersumpah dengan wajah Allah. Beliau juga berdoa agar bisa melihat wajah Allah. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Aku bermohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu. Dan Nabi juga mensifati sinar yang keluar dari wajah Allah ketika Isra Mi'raj. Menerima perintah salat. Kan Nabi ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah? Hijabuhun nur. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Hijabnya adalah cahaya. Seandainya Allah menyingkapkannya, maka cahaya wajahnya akan membakar seluruh makhluknya yang terlihat oleh pandangan Allah. Dan tentunya wajah Allah tidak seperti wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Karena kan orang-orang yang mengatakan, kalian menetapkan Allah punya wajah, berarti sama seperti makhluk. Enggak. Ini hanya untuk pendekatan makna saja. Bagaimana kaifiyatnya, bentuknya, itu perkara gaib. Kita nggak tahu. Ya. Bahkan Nabi aja ketika ditanya, beliau katakan, nuran anna arah. Itu saya melihat cahaya yang sangat terang. Bagaimana mungkin aku melihat wajah Allah, kata Nabi. Itu dia, ma'asyarul muslimin. Tapi kita berhenti pada batas kita mengimani bahwa Allah memiliki wajah. Tidak kemudian langsung seperti tuduhan-tuduhan orang-orang sufi mengatakan, oh kalian mujassimah. Menganggap Allah itu sama seperti manusia, punya bentuk rupa seperti manusia. Bukan itu, enggak. Tapi ditetapkan. Jelas-jelas ada di dalam ayat itu dikatakan, wa yabqa wajhu rabbik. Tidak kita ganti maknanya dengan makna yang lain. Dan kita juga nggak usah membayang-bayangkan. Oh, berarti begini, berarti begini. Jangankan Al-Khaliq, makhluk saja antara satu dengan yang lain, ketika dikatakan punya sifat mereka memiliki tangan, itu tidak sama satu sama lain. Ini makhluk lah, ya Pak ya. Dikatakan misalnya sapi itu ada tangannya. Kirdun, monyet ada tangannya. Ya kan? Tapi antara satu dengan yang lain nggak sama. Ini makhluk begitu. Lalu bagaimana mungkin seorang mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluk? Jadi kan mereka itu takut. Kalau kami tetapkan Allah punya tangan, berarti kami samakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kita tetapkan imani Allah memiliki tangan. Bagaimana tangan Allah? Wallahu a'lam. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Udah kita sampai di situ. Gak usah dibayang-bayangkan sampai akhirnya membuat seorang jadi gila. Gitu ya. Jadi itu ma'asyiral muslimin. Tentunya wajah Allah tidak seperti wajah makhluk. Oleh karenanya, di antara puncak kenikmatan penghuni surga nanti adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Namun menurut tata bahasa Arab, disebutkan wajah pada ayat ini memiliki fungsi yaitu untuk mewakili zat secara keseluruhan. Artinya menyebutkan sebagian untuk mewakili seluruh zat. Seperti halnya orang mengatakan aku tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya bukan batang hidungnya saja yang tidak ada, akan tetapi wujud orang tersebut pun tidak ada. Maka batang hidung yang telah disebutkan berfungsi mewakili suatu zat. Ini ya. Bentuk kalimat seperti ini juga digunakan dalam bahasa Arab. Ya. Jadi itu ma'asyiral muslimin, artinya bukan hanya wajah Allah yang tetap kekal, namun semua zat Allah secara keseluruhan tetap kekal. Justru jika seorang mengatakan bahwa yang dimaksud wajah dalam ayat ini adalah zat,
maka hal itu menunjukkan penetapan bahwa Allah memiliki wajah. Ya, tapi ya nggak akan habis perdebatannya kalau kita jawab terus ya. Dari dulu sampai sekarang itu nggak akan habis. Ya, kita mengimani apa yang diimani oleh para sahabat, generasi terbaik umat ini. Selebihnya kita nggak perlu debat kusir. Ya, karena orang yang suka berdebat itu kan orang yang masih ragu-ragu, Pak. Masih banyak keraguan dalam hatinya. Dan juga di antara adab itu, orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan fasilitas yang sangat bagus, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Dia meninggalkan debat kusir walaupun benar. Kadang-kadang sampai, kadang yang debat ini juga bukan mencari kebenaran. Tapi siapa yang paling kekeh, ya kan? Siapa yang paling banyak cakapnya, banyak omongnya, bagus retorikanya, bisa jadi dia yang menang. Gitu. Sampai kan di istilah Arab itu terjadi perdebatan tentang itu apa itu. Gitu. Jadi dibilang, saking kerasnya hatinya, dia bilang, itu adalah kambing walaupun terbang. Gitu. Jadi hewan itu walaupun terbang, tetap menurut dia itu kambing. Gitu. Jadi nggak akan selesai. Nah, jadi ya banyak terjadi perdebatan dalam masalah tauhid al-asma was sifat. Ya, dan ini yang menjadikan jurang pemisah antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kaum maturidiyah, asy'ariyah, ya, yang mereka terkadang menolak nama-nama dan sifat Allah, lalu mereka takwil dengan makna-makna yang lain, gitu kan? Nah, dengan alasan takut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Taib. Padahal ahlu sunnah mengatakan Allah memiliki tangan karena memang begitu tersebut di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi kita tidak sampai menyamakan antara tangan Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Karena ada ayat, Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, jadi itu ma'asyiral muslimin. Kemudian di ayat yang ke-29 disebutkan, sebelum itu dikatakan, begitu juga halnya tatkala seorang mengatakan bahwa maksud dari wajah Allah pada ayat ini adalah zat yang mewakili zat Allah secara keseluruhan. Maka hal itu menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Sebagian orang mentakwil, ya, mentakwil itu merubah maknanya, Pak. Memberikan tafsiran yang lain dalam makna yang rusak, begitu ya. Dan mengatakan bahwa wajah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah zat, dan hal itu menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki wajah. Justru yang benar adalah wajah Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini merupakan perwakilan dari zat. Ya, maksudnya tadi nih, ketika si Fulan tuh lama nggak nampak apa batang hidungnya gitu. Itu hanya perwakilan saja, menunjukkan bahwa sosoknya itu udah lama nggak ketemu, bukan hanya batang hidungnya aja gitu kan. Ini istilah kita pendekatan makna saja, bukan berarti kita juga menyamakan dengan Al-Khaliq, tidak. Pendekatan makna karena terbatas kemampuan kita pada perkara-perkara yang gaib, ya. Seperti itu. Tidak akan mungkin kita mendeskripsikan sesuatu yang gaib. Ada disebutkan sama salah seorang profesor doktor, ya, beliau syekh yang mengajar di jurusan akidah di Riyadh. Beliau katakan waktu kita daurah waktu di Medan waktu itu, dia bilang ada dua cara bagaimana kita bisa mendeskripsikan sesuatu. Yang pertama antarohu, yang kedua antara mathilan lahu. Pertama, kita bisa menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan sesuatu objek dengan langkah yang pertama antarohu, engkau pernah melihatnya. Yang kedua, kalau nggak pernah melihat antara masilan lahu, engkau pernah melihat yang semisal dengannya. Iya, Pak. Misal ketika ditanya, Bapak ditanya, gimana bentuk tubuh uh,
apa monyet Lampung misalnya kan, atau ya seperti itulah. Kita mungkin belum pernah lihatnya secara langsung, gitu. Tapi kita tahu ada yang sejenis dengan itu. Ada kirdun atau kiroda yang lain. Oh, seperti ini, ada bulunya, kemudian jalannya seperti ini, dia lompat dari satu pohon ke pohon yang lain, karena ada yang semisal dengannya. Maka kita bisa mendeskripsikan objek itu. Kalau kita analogikan ini kepada zat Allah, ini tidak bisa. Antara engkau pernah melihatnya. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian nggak bisa melihat Rob kalian sampai kalian meninggal. Nggak bisa Allah dilihat. Atau yang semisal dengan Allah, ada tidak? Tidak. Nah, kalau begitu kita beriman kepada yang tertera dalam Al-Quran, yang tertera dalam hadis. Tanpa membagaimanakan, tanpa merubah artinya. Begitu ya. Cukup sampai di situ sudah. Jangan dibayang-bayangkan, terus terlalu mendalam, akhirnya dia jadi gila, akhirnya dia pening sendiri. Ya, itu dia ma'asyiral muslimin. Dan tidaklah seorang menjadikan wajah sebagai perwakilan dari zat Allah kecuali karena Allah benar-benar mempunyai wajah. Seandainya Allah tidak mempunyai wajah, maka tidak mungkin wajah tersebut dijadikan sebagai perwakilan dan zat Allah Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang kekal. Jadi Allah memiliki tangan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan. Allah memiliki wajah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya dan mustahil sama dengan makhluk. Maksud dari al-jalal dalam adalah al-azamah, maha agung, al-ikram yang memiliki makna pemuliaan. Ya, artinya Allah adalah zat yang paling utama untuk dimuliakan oleh makhluk-makhluknya. Dan bisa juga berarti Allah yang memuliakan makhluk-makhluknya, yaitu para aulia, para wali-walinya, para nabi dan rasul, dan orang-orang saleh. Ini merupakan di antara sifat-sifat Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il mudhari memiliki makna waktu sedang. Jadi fi'il mudhari itu seperti continuous ya, dia sedang atau akan. Artinya semua makhluk penghuni langit dan bumi senantiasa meminta kepada Allah. Penghuni bumi meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan iblis sendiri berdoa kepada Allah, Pak. Dia minta apa? Apa permintaan iblis? Apa doa iblis? Wah, supaya dipanjangkan umurnya. Maka sampai sekarang iblis masih hidup atau tidak? Masih hidup. Allah kabulkan doanya. Makanya jangan kita terkena was-was. Kamu kan sholatnya masbuk, kamu kan malas ibadah. Mana dikabulkan doamu? Itu was-was syaitan itu. Minta saja. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yas'aluhu man fis samawati wal ard. Mereka meminta rezeki, ampunan, hidayah dan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun penghuni langit, yaitu malaikat, mereka meminta kepada Allah. Adapun makna dari ayat kulla yaumin huwa fi sya'n, itu Allah yang maha mengatur segala urusan alam semesta ini. Urusan dalam mengabulkan doa makhluk-makhluknya dan permintaan malaikat. Ya, urusan dalam menghidupkan dan mematikan makhluk-makhluknya. Dan sekian banyak urusan lainnya yang ada dan terjadi di alam semesta ini. Semuanya di bawah kehendak Allah. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memiliki urusan-urusan. Hal ini sekaligus menjadi bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta hanya 6 hari, sedangkan 1 hari yang tersisa, yaitu hari Sabtu, Allah istirahat menurut mereka. Nah, demikian yang mereka katakan. Padahal Allah tidak membutuhkan itu. Karena orang yang istirahat berarti dia lemah.
Nah, akhirnya mereka membentuk sebuah solidaritas dengan Tuhan mereka, yaitu pada hari Sabtu mereka beristirahat dan tidak bekerja, ya. Bukan berarti yang libur hari Sabtu itu ya. Jangan salah paham antum nanti. Karena jika mereka bekerja pada hari Sabtu berarti mereka telah melanggar ketentuan mereka. Jadi orang Yahudi ini kan banyak kelahnya. Mereka dilarang untuk uh, mengambil manfaat dari lemak. Ya, lemak itu bagi mereka haram bagi orang Yahudi. Bagi umat Islam kan halal ya. Lalu lemak itu mereka keringkan, lalu dijadikan menjadi minyak, lalu minyaknya mereka jual. Lalu mereka katakan kami tidak mengambil keuntungan dari lemak, kami kan jual minyak. Itu khilah orang Yahudi. Mereka dilarang mancing hari Sabtu, Pak. Cuman Jumat sore dia pasang pancingnya. Banyak-banyak. Sabtu dia di rumah aja. Nanti hari Minggu pagi baru dia lihat pancingnya. Baru dia bilang, kami kan nggak mancing hari Sabtu. Nah, jadi banyak kelahnya mereka itu. Ada juga yang datang kepada Nabi, dia bawa buku Taurat, kitab Taurat, baru dibilangnya hukuman pezina dalam kitab Taurat, dia bilang gini, bukan dirajam katanya. Cuma ini jempolnya nutupi ayat yang menjelaskan tentang bahwa itu dirajam. Orang yang sudah menikah dan dia berzina maka hukumannya dirajam, sama seperti di dalam Islam. Nah, jadi banyak kelah mereka. Jadi pada ayat ini mengandung bantahan bagi orang-orang Yahudi. Di samping itu ada ayat yang menyebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang Qadariyah dengan logika. Mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia lalu dia membiarkan begitu saja dan tidak mengurusi urusan mereka. Ya, entah kelak mereka akan menjadi orang yang baik atau buruk, itu bukan urusan Allah. Ini pemahaman orang-orang Qadariyah. Padahal Allah membimbing kita. Allah berikan bimbingan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah tunjukkan kepada kita jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Ada. Kalau mau masuk surga, ikuti orang-orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga. Kalau mau mengikuti masuk neraka, ikuti amalan-amalan orang yang menempuh atau melakukan amalan ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Itu dia ma'asyarul muslimin. Jadi anggapan mereka ini terbantahkan. Karena sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Artinya setiap waktu Allah mengatur makhluknya dan juga mengatur alam semesta. Ya. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan seputar materi kita, berapa menit lagi kita insya Allah? Udah azan? 1 menit azan. Nah, berarti ada waktu bertanya jawab sekitar 10-an menit. Kami persilahkan, baik yang langsung maupun yang dari Zoom ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tafadhal. Nah, tafadhal. Nah, sahih, sahih. Itu dia. Itu di antara alasannya. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Nah. Nah, baik. Iya. Wasafahu bisa nah, ya. Tahrifin, ta'tilin. Iya, iya, iya. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengimani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadisnya. Tanpa kita pertama tanpa kita
ta'til. Ta'til itu menolak. Dia menolak. Pokoknya nggak ada gitu. Dia tolak semuanya. Kemudian tahrif. Tahrif itu merubah. Jadi yang dikatakan misalnya Allah memiliki wajah, dia katakan oh wajah itu bukan wajah, tapi itu kemuliaan, itu adalah keagungan Allah gitu kan. Jadi dia rubah maknanya dengan kata-kata mufradat yang lain. Seperti misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arash. Kita kembalikan makna istiwa di dalam istilah bahasa Arab itu apa? Gitu ya. Jangan ganti maknanya dengan makna yang lain. Jadi istiwa itu eh, ala wartafa'a, itu Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ah, bukan Allah menguasai, bukan istaula maknanya begitu kan. Jadi menolak dan merubah. Atau yang ketiga itu tamsil. Ya. Tamsil itu menyerupakan. Baru dia katakan berarti seperti makhluknya, diidentikan. Dia terima, tapi dia samakan nama dan sifat Allah itu dengan makhluk-makhluknya. Nah, ya. Ah, baru apalagi yang keempat di antaranya takwil ya. Apa yang itu ya? Takyib. Nah, sahih. Takyib itu membagaimanakan. Jadi membagaimanakan itu tadi itulah keyakinan orang-orang Maturidiyah begini misalnya. Kalau kita tetapkan Allah punya wajah, berarti Allah makhluk. Karena sepengetahuan kita, wajah itu ya yang ada di batas pengetahuan kita kan. Berarti makhluk ada wajahnya. Jadi mereka membagaimanakannya. Loh, gimana itu Allah punya wajah ya? Gimana? Sampai pada membayangkan yang seperti itu. Makanya ketika ada yang bertanya di majelisnya Imam Malik, ya Imam, kaifa al-istawa? Bagaimana itu Allah bersemayam tuh gimana? Dia tanya takyibnya, membagaimanakan. Kata Imam Malik al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu difahami, mengimaninya adalah wajib. Bertanya tentang bagaimana itu adalah perkara yang bid'ah. Lalu disuruh supaya dia keluar dari majelis Imam Malik. Karena memang si fulan ini bukan mau nyari kebenaran. Dia terkenal seorang pengikut hawa nafsu. Jadi dia buat pertanyaan untuk membuat orang lain bingung gitu kan. Makanya diusir sama Imam Malik. Baik. Jadi kita jangan sampai pada tahapan itu. Itu membagaimanakan. Jadi ketika ah, iya, kaifa. Kaifa takyib. Takyibnya itu membagaimanakan. Karena kan orang begitu. Oh, gimana ya Allah punya tangan? Disebutkan lagi dalam hadis, tangan Allah keduanya kanan. Oh, makin bingung lagi dia. Gimana itu katanya? Pening. Ya, kita jangan sampai pada tahap bagaimana itu. Kembali kepada tadi, mau mendeskripsikan sesuatu, harus ada salah satu dari dua langkah itu. Dan ini nggak bisa. Pada zat Allah nggak bisa. Kita nggak pernah melihat Allah. Dan Allah tidak mungkin dilihat di dunia ini. Gitu kan? Jadi bagaimana kita menjawabnya? Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah dan mustahil sama dengan makhluknya. Cukup sampai di situ. Nah, ya. Jadi itu batasan kita sampai